Kita jadikan sebuah nilai kebajikan. Apa yang bisa kita simpulkan? Kebersihan. Yes, kebersihan kelas. Terima kasih. Silakan Entin, sekretaris, tempel lagi. Mana? Kebersihan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa... Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak. Kenapa ini, Sherry? Nantinya kok tidak senang ini kenapa? Entin, Sherin, kalian berhak merasa begitu. Tetapi kalian berdua ini kan sahabat. Mengapa sampai terjadi seperti ini, Nak? Betulkah, Sherin? Gitu. Jadi sepertinya Sherin ini bercanda, Sherin. Tapi begini
ini ya, Sherin, Entin, saya benar bangga gitu karena kalian memegang sebuah prinsip bahwa kalian ingin melindungi sesuatu yang kalian yakini. Nah, anak-anak, bercanda itu boleh, ya. Bercanda itu sangat boleh, apalagi kalian berteman di dalam kelas. Tapi ingat, kita punya sebuah keyakinan yang kita yakini di dalam kelas kita. Masih ingatkah keyakinan yang sudah kita sepakati di dalam kelas kita? Coba, mungkin nilai apakah yang kita sepakati di dalam kelas, Nak? Baik, pintar sekali. Keyakinan di dalam kesepakatan kita adalah menghargai dan menghormati. Baik itu teman, baik itu guru, baik itu orang tua teman kita, dan juga teman-teman yang lain. Nah, dalam bercanda sebaiknya kita sharing, jangan mengejek ya, karena sebenarnya mengejek nama itu kurang benar. Ya sayangnya, doa, nama itu adalah ucapan. Ucapan itu adalah doa. Ayahnya Entin itu memberikan nama untuk doa kepada Entin. Nah, sekarang sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, Bu Elo, dan yang saya hormati pula teman-teman Dewan Guru yang sudah hadir di ruang acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Guru CJP Angkatan 9 yaitu Bu Siti Nurhakimi. Dan untuk mempersingkat acara kita akan langsung kepada yang pertama yaitu adalah sambutan yang disampaikan oleh Bu Elo selaku Kepala Sekolah dan langsung dilanjutkan nanti dengan pemaparan materi oleh Bu Siti Nurhakimi. Kepada Bu Elo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh DJP Angkatan 9 di SDN Rabu Bukit. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu guru, hari ini kita akan menerapkan kita akan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh DJP Angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan budaya yang harus kita terapkan secara kompak, bersinergi, berkelanjutan, dan berrefleksi. Berharap hal tersebut dilakukan oleh semua warga sekolah secara berkelanjutan.
sehingga mewujudkan siswa berkarakter, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, bergotong royong, dan mandiri. Terbangun motivasi intradistrik untuk disiplin, memiliki kontrol diri sebagai pelajar profil Pancasila yang sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai kepala sekolah berharap kepada JGB Angkatan 9 ini menjadi motor penggerak perubahan positif berkelanjutan memajukan SD Rabi Puji 4. Dalam artian pendidikan harus menuntut kekuatan kodrat pada anak, yakni kodrat alami dan kodrat pada zamannya, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sementara itu, budaya positif sekolah harus dapat menjadi karakter peserta didik di SD Rabi Puji 4. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk JGB Angkatan 9, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh guru CGP kita Angkatan 9 yaitu Bu Siti Nurhadini. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada seluruh Dewan Guru yang telah bersedia hadir dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman CGP yang sudah hadir menemani saya di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Rabi Puji 4, yang saya banggakan seluruh Dewan Guru SD Rabi Puji 4, dan juga murid-murid kebanggaan saya yang turut hadir di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa aksi nyata modul 1.4 ini merupakan tugas dari guru penggerak dalam proses menjalani pendidikan guru penggerak selama sekitar 6 bulan ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai disiplin positif. Namun sebelumnya kita akan sedikit ada monggo tangannya. Ke samping guru yang terbaik, ke depan di depan, duduk yang rapi, siap berdoa. Aku tak dapat diputar, nunggu lupa ditutup, ular melihat di pada pundak, jangan diri akan bawa yang berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, tugasmu menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, tugasmu menjadi empat. Dua kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tugasmu menjadi enam. Dua lembaran ini, empat jari kanan, empat jari kiri, tugasmu menjadi delapan. Dua ketiga kunci, lima jari kanan, lima jari kiri, tugasmu menjadi 10. Siap berdoa. Kita semua semangatnya luar biasa. Ini ulangan hanya untuk sedikit refreshing. Apa yang jika makan ia hidup, jika minum dia mati. Apa yang tidak Makanya apa? Api. 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 Api.
3, 2, 1. Yang kedua, buah apa yang kalau mau dimakan harus dingin dulu? Sabun, durian, jeruk, nanas. Ya. Buah apanya nanas? Kita buktikan survei nomor mereka. Jika gadget jadi ayam, harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayam jadi apa? Jadi banyak ibu. Jadi banyak bu. Oke, selesai aku berikan. Mau lanjut apa disebut nasi? Masih ada. Oh ya, terus. Ada buku, ada cerita, ada tak. Buku cerita. Yuk, ini aja sampai 1 jam. Nembaknya ke lantai, tapi yang kena hidung. Tahu enggak apa? Ayo. Ada gas, ada peluru, ada bola, ada kentut. 3, 2, 1. Betul. Baik. Nah, agenda yang pertama kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. 6 keyakinan kelas. 7 segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai maupun keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Nah, kebetulan di SDN Rabi Puji 4 hampir sudah melaksanakan pembiasaan yang merupakan implementasi dari budaya positif. Jadi setiap pagi ada guru yang di gerbang untuk menyambut siswa. Kemudian di sini ada pembiasaan sholat duha pada hari Jumat dan dilanjutkan dengan Asmaul Husna pada setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Selanjutnya ini guru kelas 1 membiasakan cuci tangan sebelum masuk. Itu dilakukan setiap hari. Begitu ya Bu Vera ya? Iya, baik. Kemudian di sini juga ada pojok baca. Ini aja kelas 1 sudah diajarkan untuk literasi. Ini merupakan salah satu budaya positif. Selanjutnya ini hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan membiasakan juz amma dan juga Asmaul Husna. Perubahan paradigma belajar ini harus sebagai guru harusnya kita mengetahui tentang posisi kontrol. Posisi kontrol yang akan kita bahas nanti kita bahas pada segitiga restitusi. Namun ada peran dari guru yang harus kita ketahui tentang peran dan nilai guru, yaitu secara mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Itu semua kita akan pelajari dan akan kita praktekkan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah SDN Rabi Puji 4. Namun pertama-tama kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih budaya positif. Budaya positif merupakan pendekatan dengan cara melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin itu sangat berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun kadang disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman.
disiplin positif itu beda dengan hukuman. Kenapa sih? Karena budaya positif itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif akan membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas akan menimbulkan motivasi intrinsik. Tujuan kita sebagai pendidik, seorang pendidik tentunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini bagi guru kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk di SDN Rabi Puji 4 sementara masih kelas 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 4, dan 5. Maaf, berbeda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan sebuah tujuan. Namun kadang motivasi itu ada berbagai macam. Ada motivasi itu dengan cara motivasi keinginan untuk menghindari atas ketidaknyamanan dari sebuah hukuman. Biasanya siswa yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, kalau saya melakukan ini kira-kira apa ya? Apakah ada hukumannya tidak ya? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti yang sudah diterangkan di dalam Ki Hajar Dewantara, bahwa salah satu kodrat manusia adalah sebagai seorang pendidik tentunya harus menanam padi, menanam benih padi di sebuah persemaian. Menanam padi di sebuah persemaian tentunya harus ada pupuk dan kemudian diairi, irigasi yang bagus akan menghasilkan padi yang bagus. Nah, jika kita mengajar atau sebagai tenaga kependidikan itu melihat siswa yang melakukan sesuatu atau belajar di kelasnya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Seperti mendapatkan bintang. Jadi kalau maju, ayo siapa yang maju anak-anak, nanti ibu guru akan berikan bintang atau tanda emoticon smile. Nah, kalau tidak ada seperti itu, dia tidak ada semangat. Nah, itu yang disebut motivasi eksternal. Di sini orang berperilaku sesuai tingkat motivasinya. Selanjutnya ada juga motivasi di mana motivasi ingin menghargai apa yang sudah ada di dalam dirinya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri, jadi tanpa gurunya melakukan sebuah penghargaan atau tanpa embel-embel bintang atau tanpa embel-embel apapun, dia akan melakukan disiplin diri. Dan ini yang akan kita terapkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukuman dan konsekuensi, ada sebuah pertanyaan dan kita akan jawab bersama-sama. Kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku, misalnya anak tidak mengerjakan tugas, kemudian kita akan menyuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman? Ya. Pak Sufi tadi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Baik. Sebelumnya kita akan belajar dulu ya mengenai kebutuhan dasar manusia sebelum kita ke arah hukuman dan konsekuensi. Biar Bapak Ibu guru di sini penasaran apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Kita belajar dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup.
Yang kedua, ada rasa kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang ketiga, yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup. Seperti apa sih kalau siswa ingin bertahan hidup? Makan, ada duit. Contohnya begini, ada siswa tidak mengerjakan tugas. Setelah ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Alasan, Bu. Dia jawabannya karena lapar. Kira-kira kita suruh mengerjakan tugas dulu apa kita kasih makan dulu? Makan dulu. Ya. Nah, itu salah satu bentuk bertahan hidup. Kemudian ada rasa diberikan kasih sayang dan rasa sayang. Kira-kira contohnya ada yang tahu? Jadi kalau di dalam kelas, nah, Afan itu setiap hari selalu nangis. Kira-kira minta diapakan? Minta disayang Pak Sufi. Minta disayang, dia minta diperhatikan oleh Bu Mila. Oleh Bu Mila. Dari orang tuanya dia untuk kasih sayang dari orang tuanya karena kalau saya tanya tugas itu mesti dia nangis. Soalnya kenapa? Dia tidak pernah mengerjakan tugas. Setelah ditanya di grup kan sudah diumumkan ternyata di grup itu yang dimasukkan bukan nomornya orang tuanya, tetapi tidak tahu informasi. Ya, tetapi nomornya masnya kurang perhatian juga sama adiknya. Jadi dia sepertinya kurang kasih sayang dari keluarga terutama ya. Terima kasih Bu Mila, luar biasa, contohnya sangat universal sekali. Benar-benar real ini ya. Murid dari kelas 2 jadi kakaknya nangis gitu. Ternyata dari ternyata faktor dari Kasih sayang. eksternalnya ya, dari luar, dari dalam keluarganya juga. Nah di sini dia ingin diperhatikan karena dari keluarganya tidak diberi kasih sayang, dia minta kasih sayang dari itu. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian di sini adalah penguasaan, kebutuhan dasar manusia. Ada seorang siswa yang ingin selalu juara satu aja. Kalau tidak juara satu, dia minder, drop. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru kalau ada siswa yang tidak berprestasi, sebaiknya ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai nilai dari sebuah guru supaya siswa tersebut itu tetap berprestasi meskipun dalam berbagai kegiatan. Jadi prestasi di sini tidak hanya hal dalam hal ini. Kemudian ada segi kebebasan, misalnya mungkin ada yang bisa memberi contoh kebebasan. Kebebasan dalam kelas. Jadi kadang siswa itu berusaha istilahnya itu menjadi di siswa itu pengennya di dalam kelas itu tidak monoton sepi ya, tidak monoton harus diam, dan mereka tuh bebas untuk bercanda, berkolaborasi dengan temannya, dan juga mungkin bisa melakukan kegiatan yang dia senangi seperti bermain di dalam televisi, entah itu membeli kertas atau membeli mainan yang dari luar pas buat mainan di dalam seperti itu. Luar biasa ini. Apakah di tempatnya Putri murid ada seperti itu ya? Ada. Oh, banyak banget ya. Termasuk yang seperti itu nanti yang menangani adalah Putri, ahlinya, pakarnya seperti ini. Iya betul sekali. Ada nilai kebebasan yang ingin didasari oleh seorang siswa. Jadi siswa itu di dalam kelasnya ada gaya belajar 3 macam gaya belajar. Yang pertama ada anak yang suka visual. Jadi suka nonton gambar-gambar yang ada gambar visual, gambar. Ada anak yang kinestetik, jadi dia sukanya lari-lari di kelas. Kalau dia mau lari-lari dia nggak tahu. Maksudnya dia tidak bisa diam. Nah, itulah nanti kita akan mendorong di
bagaimana strategi dari seorang tenaga pendidik untuk bisa menguasai anak siswa dengan berbagai macam karakter. Kemudian di sini ada anak yang berkesenangan. Mungkin ada guru di sini yang memberikan contoh. Vera, Grace, Ipa, kesenangan. Jadi kalau kita ada nggak murid di kelas kita yang sukanya nyanyi aja? Ada. 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 Bisa diceritakan Mas Upin? Kalau nggak nyanyi nggak enak gitu. Ya. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang senangnya itu memang bernyanyi. Jadi setiap kali ada kata-kata yang kalimatnya itu menyentuh satu lagu, jadi dia langsung respon dengan aktif dinyanyikan lagunya. Akhirnya menjadi gabung teman satu kelas ikut nyanyi semua seperti konser. Nah contohnya nyanyi nemen yang seru-seru sekali yang lagi viral itu. Nah, jadi kesenangan yang seperti itu mungkin juga perlu dirasakan oleh anak-anak agar mereka tidak cenderung bosan di dalam kelas untuk belajar. Mungkin dari kesenangan seperti itu mereka bisa menjadi fokus lagi, pikirannya fresh dan bisa menerima pelajaran yang kita berikan. Gitu. Terima kasih. Ternyata banyak sekali kasus sebenarnya di kelas kita ini ya. Dan termasuk dan ternyata contoh-contoh tersebut itu mereka butuh banget ini namanya pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Baik, di sini ada sebuah konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti disiplin itu ada yang gagal, ada yang sukses dong. Iya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada disiplin yang diterapkan dalam bentuk hukuman. Jadi ada mungkin tenaga kependidikan yang memberikan disiplin namun dengan sistem menghukum. Nah, dan ini akan terasa lebih menyakitkan. Ada efek menyakitkannya, tidak nyaman, ada kemudian ada konotasi negatif, kemudian ada rasa memaksa untuk belajar, kemudian sehingga ada kecenderungan murid itu takut. Ada murid berusaha menyembunyikan kesalahan supaya gurunya tidak marah. Ada juga murid yang menjadi rendah diri. Ini kalau disiplin kita tanamkan berdasarkan hukuman. Kalau disiplin berdasarkan penghargaan, menurut Ki Hajar Dewantara, ini kurang efektif. Yang kemudian merusak hubungan karena iri. Kalau temannya dikasih, temannya satunya kasih, aku nggak dikasih ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sebelum kita ke kurikulum merdeka, sebelum ada penerapan sekolah penggerak, ada kurikulum merdeka, kampus merdeka, ada sistem ranking. Jadi kalau dari dulu mama kita itu kalau pulang kita bawa rapor pasti tanya, kamu peringkat berapa? Nah itu sudah mulai zaman Belanda. Sedangkan kita tahu zaman Belanda itu penjajahannya sekitar 350 tahun. Jadi untuk menghilangkan tanda kutip ranking itu sangat luar biasa sekali bentuknya usaha sebagai seorang tenaga pendidik itu sangat sulit sekali melepas dari ranking. Apalagi kalau misalnya di bimbingan belajar itu selalu ada rankingan. Jadi anak-anak yang mungkin les di tempatnya itu ada rankingan. Otomatis anak yang ada di peringkat paling bawah dia akan merasa jauh. Saya paling bawah ya, padahal saya sudah belajar. Ternyata penghargaan itu sistemnya menghukum. Lalu ada sebuah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ada tawaran yang merupakan yang bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri pribadi
mencari kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, kemudian penguatan pada fokus pada solusi. Contohnya di sini. Contoh kasus ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kita melakukan sebuah analisa atau sebuah evaluasi. Jika kita melaksanakan menghukum disiplin, penerapan disiplin di sini dengan cara hukuman, guru menghukum murid berdiri di depan kelas, hukuman. Kemudian guru marah sehingga murid membuat takut. Nah, ini sebuah disiplin, namun dalam konteks gagal. Ada penerapan disiplin di sini secara konsekuensi. Jadi siswa yang tidak mengerjakan tugas tadi diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada jam istirahat. Apakah ada yang disakiti kira-kira dalam hal fisiknya? Tidak. Kemudian guru secara tegas akan guru dan siswa di sini sama-sama menghormati peraturan. Konsekuensi di sini termasuk dalam disiplin yang sukses. Kenapa? Karena tidak ada fisik yang tersakiti, murid juga tidak merasa beban, tidak ada paksaan. Selanjutnya ada lagi yang harus kita tanamkan, dan ini merupakan salah satu modul yang saya pelajari baru saya dapat saat saya mengikuti pendidikan guru. Sebelumnya saya kurang memahami restitusinya ini seperti apa. Ternyata sudah banyak dilakukan oleh mungkin saya dan juga dewan guru yang lain, hanya namanya belum tahu. Nah, di sini ada restitusi. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru juga terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Salah satu kasus restitusi yang sudah dilakukan oleh guru-guru SDN dari Buji 4 kemarin adalah salah satu siswa kita yang katanya mojok di belakang berdua. Nah, ternyata setelah kita tangani, kita tanyakan secara baik-baik, muncullah sebuah penyelesaian masalah. Dan itu ternyata namanya restitusi. Sebelum saya belajar di pendidikan guru gerak, saya belum memahami bahwa dengan tanya jawab, dengan menggali apa yang mereka butuhkan, itu ternyata disebut restitusi. Dan alhamdulillah siswa tersebut sudah tidak ada acara mojok-mojok lagi. Nah, luar biasa sebenarnya guru-guru Fatah. Agar mudah diingat, kita akan lebih menjelaskan kembali antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, terutama di sini dalam hal fisik. Tidak nyaman dalam jangka panjang, misalnya dicubit, kemudian push up, nah itu akan menimbulkan resiko jangka panjang. Sistem yang tidak berjalan bila murid takut, karena takut akhirnya haknya sebagai siswa tidak akan dilaksanakan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak pada kehidupan nyata. Jadi dia hanya disiplin kalau ada guru tersebut. Kalau gurunya dia naik kelas, gurunya beda, maka dia tidak akan takut lagi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, jadi dibiarkan terjadi. Namun ada kegiatan yang membuat dia itu merasa penguatannya itu dalam jangka pendek, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, dan memerlukan monitoring, harus terus disupervisi, harus dicek, harus terus dimonitor dari gurunya. Kemudian murid itu menghormati. Selanjutnya ada restitusi. Ini merupakan pilihan. Jadi siswa dengan adanya restitusi, siswa yang sudah melakukan hal negatif tersebut, kita akan menguatkannya melalui keyakinan kelas yang telah dia bikin sendiri. Kita ajak bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Di sini murid akan mendapatkan penguatan, terutama dari dalam dirinya. Kemudian murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian di sini juga bisa fokus pemecahan masalahnya dalam jangka panjang. Ini yang ingin diterapkan dalam pendekatan dan juga pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan salah satu dalam standar kompetensi kelulusan. Baik, selanjutnya agenda yang kelima. Kita kembali lagi.
tahu tadi kita banyak sekali teman-teman yang sudah memberikan informasi, memberikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Saya di sini hanya ingin sekedar mengklarifikasi saja. Kira-kira kalau mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah di sini ada fisiknya? Apakah ada fisik yang merasa tidak nyaman? Ada. Tangan pegel. Tangannya linu-linu. Yang lari itu Lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Adalah Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Luar biasa jawabannya ya. Saya tanyanya ke guru PJOK, betul sekali. Saya harusnya tanyanya ke guru PJOK. Lantas kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Baik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa kita lebih cenderung ke keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? kalau keyakinan kelas itu dilakukan atau disepakati oleh semua siswa, sehingga peraturan kelas itu cenderung lebih melakukan yang membuat. Terima kasih untuk teman-teman. Baik. Sebelum saya menjawab tentang keyakinan dan peraturan, kita tanya dulu nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil? Jadi sabuk pengaman atau safe belt, ya, safe belt itu sebenarnya tahu nggak historinya dari mana? Sabuk pengaman pada tahun 1800 pertama kali ditemukan oleh George. Nah, pada waktu mengendarai pesawat yang namanya George ini pada tahun 1800 dia hampir terjungkir balik dari pesawatnya. Lalu dia mengenakan sebuah ikat tali untuk melilitkan di tubuhnya sehingga dia tidak terjatuh. Dia lakukan seperti itu terus menerus. Selanjutnya sampai pada tahun 1885 oleh salah satu seorang pakar ilmuwan menerangkan bahwa sebaiknya safety belt itu diterapkan pada pengendara mobil karena pada tahun 1885 sudah ditemukan namanya mesin berkendara. Nah, sejak saat itulah selanjutnya muncul rasa kekhawatiran. Wah, ini kalau tidak dilakukan banyak orang-orang yang mengendarai mobil ternyata butuh yang namanya safety belt. Selanjutnya hal itu disebut kita koneksikan pada negara Indonesia merupakan iklim mayoritas banyak sekali pengguna kendaraan bermotor, maka diterapkan di dalam sebuah undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang penggunaan safety belt. Bahkan ada pada pasal 258 sebuah kalimat yang sempat dimunculkan pada pohon-pohon, maksud saya itu pada banner-banner yang ditempel di pohon-pohon tentang pasal 258. Seorang pendamping supir atau yang menemani supir jika tidak menggunakan safety belt, maka
maka dia akan mendapatkan sanksi sekitar 250 ribu. Kalau sekali jalan. Kalau lewat jalan, di stop lagi tuh. Itu aja yang dampingi gitu. Yang dampingi seperti aja mendapatkan sanksi hukuman dari pemerintah seperti itu. Nah, itu di lingkup tingkat nasional di negara. Lalu mengapa di sekolah tidak? Mengapa kita memerlukan peraturan tentang seragam? Kira-kira kenapa nih sekolah itu harus berseragam? Supaya bisa membedakan dan belajar ciri khas setiap lembaga. Ciri khas dari sebuah lembaga, luar biasa sekali. Identitas sebuah lembaga, luar biasa sekali. Selain identitas mungkin ada makna-makna tertentu kenapa ada peraturan tentang seragam sekolah. Misalnya ada siswa yang kalau kita tidak membuat peraturan sekolah, ada siswa yang bajunya bagus aja setiap hari karena dia termasuk keluarga yang mampu. Ada juga ya dari keluarga kurang mampu sehingga bajunya kurang layak, sehingga melalui dinas kependidikan pusat muncullah namanya peraturan tentang seragam sekolah. Bahkan di beberapa instansi pun ada beberapa seragam bagi dewan guru. Itu aja sudah terganti-ganti. Seperti itu tentang peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita kembali lagi itu tadi tentang peraturan. Jika tidak melaksanakan, tentu ada konsep di dalam dirinya sendiri, ada sesuatu sanksi, yaitu baik dalam hal moral maupun sosial. Lanjut, kita bagaimana tentang pembentukan keyakinan kelas? Pertama-tama, kita sebelum belajar kurikulum merdeka, kita sudah membuat peraturan. Ayo anak-anak, di dalam kelas tidak boleh bermain, tidak boleh ramai. Nah, itu kira-kira yang membuat siapa? Gurunya. Setelah muncul kurikulum merdeka, jadi anak itu hanya patuh kalau gurunya yang bilang. Kalau guru kelas tersebut bukan gurunya, rata-rata sudah naik kelas, mereka tidak rata-rata kurang menghormati gurunya yang sudah dia lampaui. Yang mereka hormati adalah guru yang sekarang ada di depan dia. Itu yang disebut dengan peraturan. Selanjutnya kita koneksikan dengan keyakinan kelas. Ternyata sebuah peraturan itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian menggunakan kata-kata yang singkat agar mudah diingat. Kemudian ada berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya ini umum, bebas. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah dan juga kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau peraturan itu lebih seperti ini. Anak-anak dilarang mencontek saat ulangan. Itu gurunya. Sedangkan kalau kita buat keyakinan, kata tidak itu harus kita ubah menjadi positif. Kira-kira apa ya? Dilarang mencontek. Kerjakan dengan jujur. Berarti ada nilai kebajikan, yaitu kejujuran. Kejujuran ini yang masuk dalam keyakinan kelas. Kemudian kalau keyakinan, semua warga dilibatkan saat membuat. Ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh yang sudah saya terapkan di kelas 4, yaitu mengenai contoh awal pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat pada saat awal pembelajaran, pada saat awal masuk tahun ajaran baru.
keyakinan kelas. Jadi kalau ada sampah yang diserahkan, siswa tersebut sudah tidak perlu kita marahin. Ayo ini sampahnya ditaruh, tidak perlu. Karena siswa tersebut akan membuang sampahnya di tempat sampah karena mereka yakin apa yang sudah mereka sepakati. Selanjutnya kita akan menuju pada agenda ke-6 yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama bertujuan untuk menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan tentang keyakinan. Seperti guru-guru yang telah dilakukan oleh guru-guru SD Nabi Puji 4 pada saat menangani kasus ada siswa di lembaga yang sering mojok di belakang gedung. Nah, ternyata di sini banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh guru yang berkaitan tentang menstabilkan identitas. Contohnya, jika kamu melakukan hal tersebut, apakah menurutmu baik? Nah, itu yang dikeluarkan oleh teman-teman guru kita. Dan itu ternyata termasuk dalam kategori menstabilkan identitas. Jika kamu melakukan hal tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinanmu sebagai seorang murid? Nah, itu kita menanyakan tentang keyakinan dia. Dan siswa tersebut menjawab bahwa ya saya salah. Nah, jika sudah ada dia mengatakan saya salah, berarti dia termasuk validasi tindakan yang salah. Dan alhamdulillah dengan kegiatan restitusi, meskipun baru tahu ini namanya restitusi, sudah dilakukan ternyata di kepala sekolah oleh teman-teman guru sudah dilakukan. Luar biasa di sini guru-gurunya. Alhamdulillah masalah tersebut sudah tidak muncul kembali. Jadi dengan ada pendekatan menstabilkan identitas, ada pertanyaan tentang validitas yang salah, kemudian ada sebuah keyakinan, maka masalah tersebut bisa diselesaikan. Luar biasa. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol dalam sebuah restitusi. Di sini sebagai penghubung. Jadi guru sukanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, seperti itu biasanya kalimat yang dilontarkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada slide berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Nah, itu salah satu contoh guru yang melakukan sebuah kontrol sebagai seorang penghubung.